Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziz NIM 20303024 akan melaksanakan presentasi mata kuliah dasar konversi energi listrik dengan dosen pembimbing Bapak Winarso, STMM, dengan judul Intensitas Cahaya Matahari terhadap Daya Keluaran Panel Surya. Ya, secara umum PLTS atau disebut dengan sel surya atau photovoltaic cell akan lebih dinikmati karena dapat digunakan berbagai keperluan yang relevan dan di berbagai tempat seperti perkantoran, pabrik, perumahan, dan lainnya. Di Indonesia yang merupakan daerah tropis mempunyai potensi hingga matahari sangat besar bagi insolasi harian itu 4,5 sampai 4,8 kWh per meter persegi dalam satu hari. Ya, berikut di situ ada susunan PLTS atau solar cell. Itu ada bingkai aluminium, yaitu di bawahnya ada baja pelindung, ada enkapsulasi, ada sel fotovoltaik, bawahnya lagi ada enkapsulasi, bawahnya ada lembar insulasi dan kotak junction. Ya, pada saat tengah hari yang cerah, radiasi sinar matahari mampu mencapai 1000 watt per meter persegi. Jika sebuah piranti semikonduktor seluas 1 meter persegi memiliki efisien 10%, maka modul sel surya ini mampu memberikan tenaga listrik sebesar 100 watt. Modul sel surya komersial memiliki efisiensi berkisar antara 5% hingga 15%, tergantung material penyusunnya. Sebuah sel surya dalam menghasilkan energi listrik atau energi matahari menjadi foton tidak tergantung pada besarnya luas bidang silikon dan secara konstan akan menghasilkan energi berkisar kurang lebih 0,5 volt maksimum 600 mV pada 2 ampere. Dengan kekuatan radiasi solar matahari yaitu 1000 watt per meter persegi atau sama dengan 1 sun akan menghasilkan arus listrik sekitar 30 mA per cm persegi per sel suryanya. Dan itu merupakan faktor-faktor pengoperasian sel surya agar dapat menghasilkan nilai yang maksimum dan tergantung pada faktor-faktor yaitu 1. Ambien atau air temperatur. Sel surya dapat beroperasi secara maksimum jika temperatur sel normal pada 25 derajat Celcius. Dengan kenaikan temperatur lebih tinggi dan temperatur normal, maka sel akan menurunkan nilai tegangan VOC. Pada kenaikan temperatur sel itu 1 derajat itu dari 25 derajat Celcius akan berkurang sekitar 0,4%. Dan pada total tenaga yang dihasilkan akan tahu melemah 2 kali lipat untuk kenaikan temperatur per 10 derajat Celcius. Yang kedua itu ada radiasi matahari. Radiasi matahari di bumi dan berbagai lokasi bervariabel dengan sangat bergantung keadaan spektrum solar ke bumi. Insolasi solar matahari akan banyak berpengaruh pada arus dan pada tegangan. Yang ketiga ada kecepatan angin bertiup. Kecepatan tiupan angin di sekitar lokasi larik sel surya dapat membantu mendinginkan permukaan temperatur kaca larik sel surya. Yang keempat itu ada keadaan atmosfer bumi. Keadaan atmosfer bumi rawan mendung, jenis partikel debu udara, asap, uap air udara, kabut, dan polusi sangat menentukan hasil maksimum arus listrik yang dapat dihasilkan dari sel surya. Yang kelima, posisi letak sel surya atau larik terhadap matahari. Mempertahankan sinar matahari jatuh ke permukaan sel surya secara tegak lurus dapat memberikan energi maksimum, yaitu 1000 watt per meter persegi. Kalau tidak dapat dipertahankan ketegak lurusannya antara sinar matahari dengan bidang sel surya, maka ekstrak luasan bidang sel surya dibutuhkan sel surya ekuator atau dengan 0 derajat yang diletakkan mendatar dengan tilt angle-nya itu 0 akan menghasilkan energi maksimum. Sedangkan untuk lokasi dengan latitude berbeda harus dicarikan tilt angle yang optimum. Percobaan penelitian. Ya, ini metode penelitian dari jurnal yaitu bahan-bahannya itu dengan panel surya kapasitas 100 Wp, ya, terus menggunakan voltmeter digunakan mengukur tekanan dan arus, ampermeter untuk mengukur besarnya arus, luxmeter digunakan untuk mengitar intensitas matahari pada permukaan sel surya,
Lalu controller merek Shinyoku 10 ampere dan Qi 12 watt 7Ah. Dengan hasil pembahasan seperti ini. Pada waktu pukul 7 sampai pukul 6 sore, dengan intensitas matahari terbesar di pukul 12 sampai pukul 1, dan tegangan keluaran 18,94 volt dan arus saluran 0,71 ampere. Dari kesimpulan, data pengujian yang ditujukan bahwa intensitas tinggi yaitu selama ujian yaitu 115.800 loop terjadi pada waktu pukul 12 sampai 1 siang. Pada saat itu mampu menghasilkan tegangan 18,9 volt dan arus 0,7 ampere, sehingga persamaan daya keluarannya adalah P9V kali I, yang hasilkan dayanya itu 13,474 watt, dengan daya rata-rata selama pengujian dapat dihitung dengan persamaan P1 plus P2 plus P3 per N, dengan rata-rata yaitu 79,6742 dibagi 11, yaitu dengan P-nya itu 7,2431 watt. Mungkin sekian itu dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.